Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar menghitung laba dan rugi beruntun terbanyak. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, kalau kita hitung manual, laba beruntun terbanyaknya itu ada berapa? Ini kan, kalau ini laba, rugi, laba, rugi, laba, nah berarti ini ya, ini ada 4 nih, yang lainnya 1, yang lainnya 2. Ya, jadi harusnya jawabannya 4. Kemudian rugi di sini ada yang paling banyak itu ada 5 ya di sini ya. Oke. Gimana kalau pakai rumus gitu kan manual. Kalau datanya banyak pasti akan kesusahan. Caranya sama dengan kita taruh sini dulu ya. If jika di sini lebih dari 0 maka kembalikan row ya. Oh, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya jika ini kita menghitung laba beruntun dulu ya, kurang dari 0 maka kembalikan row ini. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pakai rumus frekuensi ya teman-teman. Frekuensi ini gunanya untuk mengelompokkan ya. Jadi sama dengan frekuensi ya kan. Data arraynya pakai yang ini ya. Kita copy dulu deh. Kita copy dulu. Dan ini juga kita copy. Kita gabungkan dengan fungsi frekuensi. Sama dengannya dihapus. Oke, seperti ini teman. Cara bacanya gimana? Jadi untuk yang kiri ini kita kelompokkan data ke kanan gitu. Kayak misal 8 ini intervalnya ya. Interval 8 itu berarti ada 6, 7 gitu ya. Berarti dari 0 sampai 8 itu cuma ada 6, 7. Terus interval 10 itu cuma ada 9. Kemudian interval 15 berarti ada nih ya, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Kita coba enter dulu deh. Nah, oke teman-teman penjelasannya. Kenapa di sini hasilnya 2? Ya kan? Karena di sini itu kan ada interval 8. Sebenarnya ini dari kurang dari sama dengan 8 itu ada berapa? Tadi kan ada 2. Ya. Jadi ini angkanya, yang kiri itu angkanya, yang kanan itu intervalnya. Gunanya apa? Nah, nanti kita bisa ngecek yang beruntun ada berapa. Ya kan? Misalkan ini juga interval dari 9 sama 10. Nah, di sini cuma ada 9, makanya di sini hasilnya 1. Kemudian sini 15. Interval 15 kan sebelumnya 10 ya. Selanjutnya kan intervalnya 15. Berarti dari 11 sampai 15 ada apa aja. Nah, di sini itu yang dikelompokkan ada 4. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini hasilnya 4 gitu ya. Sini juga 15, di sini ya 16, hasilnya 0. Karena emang nggak ada ya. Kemudian 18, di sini cuma 1, yaitu data 17. 19, nah ini semuanya 0 ya. Kan karena nggak ada sebagai kelompok intervalnya ya. 19, 20, 21, 22, nah ini semua 0. Nah, kenapa di sini yang paling bawah 2? Karena datanya itu masih sisa 2 ya. False-nya ada 2, makanya di sini dimasukkan ke sini gitu. Nah, cara cek beruntun terbanyaknya ada berapa? Tinggal kita tambahkan fungsi max untuk nyari yang paling banyak ya kan. Yang kita nyarinya beruntun terbanyak. Berarti kita tambahkan max. Oke. Satu kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya 4. Sesuai ya. Kalau kita cari secara manual, hasilnya itu 4 yang beruntun terbanyak. Kemudian untuk rugi, ini tinggal kebalikannya ya teman-teman. Kebalikannya, saya mulai langsung dari sini aja deh. Biar nggak perlu ngetik dari awal. Sebenarnya sama, cuma kita balik.
Jadi yang jadi interval itu yang ini, yang datanya itu ini gitu ya. Berarti ini kita balik. Tandanya kita balik. Nah, ini ya. 6 dan 7, 6 itu berarti kosong, nggak ada interval 6 itu kosong ya, datanya nggak ada. Interval 7 itu kosong dan nggak ada. Kalau interval 9, nah, makanya sini 0, sini 0 karena untuk 6 7 ini memang nggak ada ya. Interval yang di bawah itu atau sama dengan itu gitu ya. Kemudian untuk 9, nah ini cuma ada satu nih, datanya data 8. Jadi interval dari istilahnya 7, 9 dan 8, 8 dan 9 itu adalah cuma ada satu. Kemudian untuk 11 juga ada satu nih, datanya ada 10 untuk interval 11. Interval 12 0 ya kan. Interval 12 0, interval 13 0, interval 14 0. Kemudian interval 17 ternyata ada 2 ya kan. Ada 15 dan 16. Jadi antara data 17 16 15, nah itu cuma ada 2, yaitu data 15 16. Jadi ini kita balik ya. Yang kiri ini jadi intervalnya, yang kanan ini jadi data array-nya. Nah, rumus frekuensi seperti itu ya. Ada yang jadi data array, ada yang jadi bins array, ini maksudnya intervalnya. Nah, kemudian 23 intervalnya. Berarti antara 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata di sini ada 5 data. Ya kan? 18, 19, 20, 21, 22. Ada 5 data. Kemudian 23 ini 0 karena emang nggak ada ya. Kemudian 24 ini juga 0. Sorry, yang 23 ini ada 5 tadi ya. Yang 24 ini 0. Kemudian nggak ada sisanya, nggak ada sisa data lagi. Makanya hasilnya 0. Oke, teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan fungsi max. Seperti ini. Tekan enter. Oke, nah hasilnya 5. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita cari secara manual juga rugi secara beruntun yang paling banyaknya itu bukan di sini, bukan di sini, bukan juga di sini kan cuma ada 2, tapi di sini 5 kali beruntun. Kalau laba nih 4 kali beruntun, ya kan? Tuh teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Nanti kalau teman-teman masih belum paham, coba diulangi lagi ya. Intinya kita gunakan fungsi frekuensi. Frekuensi itu ada 2 argumen ya, data array sama bins array. Data array ini adalah datanya, bins array ini adalah intervalnya. Kalau tadi di laba, berarti yang jadi intervalnya itu di sini, yang data array-nya itu ini. Kalau rugi sebaliknya, yang jadi interval itu ini, ya kan? Yang jadi data array-nya itu di sini. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.